Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang mustajabnya doa tiga orang pemuda yang terjebak di sebuah goa. Ketiga pemuda ini terjebak dalam goa yang tertutup batu yang begitu besar, namun berhasil keluar dengan selamat sebab amalan andalan yang mereka lakukan. Cerita ini cukup masyhur atau terkenal di kalangan para santri yang tidak selalu diketahui banyak orang termasuk santri itu sendiri. Apalagi kalau ngajinya ngantuan. Eh, Kisah diawali dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ada tiga pemuda yang sedang bepergian, entah karena suatu hal, mereka kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam gua. Sebagian penasehat ada yang menceritakan mereka itu sedang mencari kayu bakar, kemudian hujan dan berteduh di gua tersebut. Ada juga yang tidak menyebutkan apa penyebabnya mereka masuk ke dalam gua. Dalam kondisi tersebut, tiba-tiba batu besar terjatuh dari gunung dan menutupi pintu goa yang mereka masuki. Setelah batu itu menutupi pintu goa, hingga tidak ada celah sedikit pun di bibir gua yang bisa menjadi pintu untuk keluar dari gua. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian tidak akan selamat dari batu besar ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal baik kalian." Atau kalau yang sering kita sebut itu dengan amalan andalan. Nah, salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah tua dan lanjut usia. Aku tidak pernah memberi susu di malam hari kepada keluarga dan budakku, sehingga aku memberi minum terlebih dahulu kepada mereka, kedua orang tuaku." Dia mulai curhat kepada Allah. Lalu lanjutan ceritanya, suatu hari aku mencari sesuatu ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah tidur. Aku memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur. Aku enggan mau memberi susu tersebut kepada keluarga atau budakku, sementara aku menunggu sambil membawa gelas sampai mereka berdua bangun. Bahkan diceritakan anaknya yang masih balita sampai nangis-nangis karena pengen minum susu pun tidak ia beri sebelum orang tuanya bangun dan meminum susu terlebih dahulu. Dan ternyata mereka, kedua orang tua, baru bangun ketika subuh. Setelah keduanya bangun, mereka meminum susu tersebut, ya Allah. Nah, lalu dia berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui aku melakukan itu semua karenamu. Maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini." Itu doanya. Lalu batu besar tersebut tiba-tiba terbuka sedikit. Namun mereka masih belum dapat keluar. Kemudian pemuda yang lain pun berkata, "Ya Allah, dulu aku punya keponakan yang sangat aku cintai. Kemudian berlalu beberapa tahun ia mendatangiku dan aku pun memberinya uang 120 dinar. Tapi aku memberikan syarat agar ia mau berzina denganku. Ia pun mau menerima tawaran itu." Si keponakan tadi ya yang perempuan. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, ia berkata, "Tidak halal bagi kamu membuka cincin, maksudnya keperawanan, kecuali dengan cara yang benar." Maksudnya ya dengan nikah. Lalu aku teringat kepada Engkau ya Allah, dan langsung meninggalkannya. Padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku juga meninggalkan uang, maksudnya meninggalkan emas, uang dinar ya pada saat itu, yang telah aku berikan kepadanya. Lanjutan doanya, "Ya Allah, Engkau tahu aku melakukan hal itu karena takut kepadamu, maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini." Batu besar tersebut tiba-tiba terbuka sedikit, tapi mereka masih belum dapat keluar. Kemudian pemuda yang ketiga pun berkata, "Ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan beberapa pegawai dan aku memberikan gaji kepada mereka semua, kecuali satu orang. Aku mengembangkan uang gajinya, aku kembangkan uang gajinya hingga menjadi banyak. Karena belum sempat diberikan. Suatu saat ia mendatangiku lalu bertanya, 'Wahai hamba Allah, bagaimana dengan gajiku dulu?' Aku berkata kepadanya, 'Setiap yang engkau lihat itu, itulah gajimu, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak.' Ia pun berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan bercanda. Kalimat lainnya itu, janganlah kau menghina aku.' Karena diceritakan gajinya itu hanya biji-bijian atau makanan satu karung. Kalau zaman sekarang ya lebih mudah kita pahami itu seperti satu karung padi begitu, diberikan gitu kan. Dia ingatnya begitu. Lanjutan doa, aku menjawab, 'Aku tidak bercanda, ini serius.' Ia lalu mengambil semua harta tersebut tanpa tersisa sedikit pun.
Ya Allah, Engkau tahu aku melakukan ini, itu karena Engkau. Maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini. Gua itu pun tiba-tiba terbuka, batu besarnya menutupi bagian pintu gua hancur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiga pemuda ini bisa keluar dengan selamat dari dalam goa. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yaps, amalan andalan. Ketika kita memiliki amalan baik yang kita kerjakan secara terus-menerus dan dengan niat mengharap ridho Allah, maka itu akan menjadi penolong bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan perlu diketahui bahwa Allah lebih menyukai amalan yang sedikit namun rutin dikerjakan daripada banyak tapi hanya sekali. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua agar kita lebih giat beribadah dan menambah pahala. Dan tentunya dengan selalu mengharap ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.